Selamat berjumpa kembali para pejuang coding sekalian. Eh, Kali ini saya akan langsung loncat dulu ya ke playlist keempat. Playlist keempat ini nanti isinya akan berupa eh, kumpulan lah ya atau keranjang dari hal-hal yang penting di dalam Java tapi tidak memerlukan satu playlist tersendiri untuk satu tema. Jadi dicampur lah ya di playlist keempat ini. Eh, Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang exception ya di dalam Java dikarenakan dalam contoh-contoh kita selama ini walaupun belum jauh ya contoh-contoh kita saat ini sudah seringkali menampilkan penggunaan exception. Sedangkan saya belum pernah mengulasnya secara cukup komprehensif ya. Nah, jadi pembahasan exception ini akan saya dahulukan ya agar para pejuang coding, sobat-sobat sekalian, terlebih dahulu ada pemahaman yang cukup mendasar, ya, cukup baik wawasan tentang apa itu exception. Exception, ya, itu nantinya dipergunakan untuk antisipasi, ya, dan penanganan keterjadian error, ya, di dalam pemrograman Java. Seperti apa, ya? Jadi exception itu merupakan suatu kondisi ya. Eksepsi merupakan suatu kondisi pengecualian yang istimewa sebetulnya ya. Tapi di sini istimewanya konotasinya negatif error ya, yang bisa menyebabkan masalah ya dalam eksekusi alur program, alur aplikasi yang kita buat ya, dan bahkan bisa menghentikan jalannya aplikasi ya. Terjadi exception yang parah, aplikasinya biasa disebut crash ya, jadi crash ya. Nah, exception bisa muncul tanpa terpikirkan terlebih dahulu saat kode program ditulis ya. Karena exception ini munculnya di saat alur kode program sedang berjalan. Karena itu diperlukan mekanisme untuk antisipasi munculnya exception. Nah, jadi begini para pejuang coding sekalian, ini juga wawasan buat kalian semua ya. Ada dua macam kesalahan ya, ada dua macam kesalahan yang programmer buat di saat sedang coding ya. Pertama disebut kesalahan sintaksis. Yang kedua nanti ada kesalahan semantik. Kesalahan sintaksis ini yaitu kesalahan error coding dikarenakan dalam bentuk kode programnya ya. Apakah salah memberikan kode programnya ditulisnya tidak benar ya, misalnya huruf besar huruf kecil ya. Peraturan struktur kode program yang menyalahi aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman semisal Java. Nah, ini kesalahan sintaksis ini nanti bisa diketahui oleh compiler. Jadi tugas compiler ya selain menyalin kode program ke dalam misalnya kode mesin ya atau bytecode ya, itu juga memeriksa keabsahan validitas dari kode program. Nah, kesalahan sintaksis adalah pelanggaran yang dibuat oleh programmer ya, membuat suatu kode program yang tidak valid secara struktural. Dan ini diatasi oleh compiler nanti ya, kalau salah muncul error dikasih tahu errornya di mana baris keberapa. Tetapi ada yang lebih sulit, yaitu sulit untuk diketahui ya ditangani, yaitu kesalahan semantik. Kalau kesalahan semantik ini itu kode programnya udah betul ya, udah betul di compiler juga tidak ada masalah. Tapi ketika dijalankan ya, outputnya, hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Ya. Karena ada suatu kesalahan. Nah, exception ini itu termasuk dalam kesalahan semantik ya. Artinya ketika di compiler sih nggak terjadi apa-apa ya. Tapi ketika dijalankan ternyata ada error tertentu ya, tidak sesuai yang diinginkan. Itu kesalahan semantik ya. Contoh kesalahan semantik misalnya secara tidak sadar ya, programmer mengeksekusi hasilnya memprogram nanti bilangan dibagi 0. Kan nggak bisa suatu bilangan dibagi 0 ya. Nah, ketika bilangan dibagi 0 ini, ketika di-compile ini, compiler nggak bisa tahu ya bahwa itu nggak boleh ya.
Jadi compiler kan hanya dari struktur, tapi pembagian ini lolos dari compiler, tapi ketika dijalankan nanti crash karena ada pembagian bilangan oleh 0. Nah, itu yang dimaksud dengan kesalahan semantik ya. Nah, ini exception ini termasuk ke dalam kesalahan semantik yang nanti bisa terjadi di saat sudah dijalankan programnya. Nah, ini ada beberapa contoh kondisi ya penyebab exception. Misalnya membagi suatu bilangan dengan 0, tadi udah ya, kan nggak boleh. Atau aplikasi kalian misalnya mengakses file, pas dijalankan, diakses filenya tidak eksis, atau salah tempat filenya. Ya, kan kalau di-compile sih jalan, ya. Tapi ketika dijalankan, timbul error, karena filenya misalnya tidak ditemukan. Atau pas dijalankan, harddisknya penuh misalnya, error, crash, hang, ya. Atau pas dijalankan, dan ini memerlukan suatu koneksi jaringan misalnya, jaringannya susah ya, misalnya mati ya, pokoknya time out, nggak berhasil koneksi ke jaringan, juga exception, error nanti. Atau yang banyak terjadi misalnya null pointer ya, null pointer ini misalnya stringnya null ya, objeknya null ya, tidak diinstansiasi misalnya seperti itu ya. Atau misalnya inputan data salah, formatnya invalid ya. Misalnya nginput, misalnya angka mestinya diinput ada teksnya salah, nggak sengaja gitu ya. Nah, ini harus dihandle ya. Atau mengakses data yang tidak eksis misalnya ya. Nah, ini harus di kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ya selama eksekusi ya aplikasi jalan ini harus bisa ada penanganannya. Nah, penanganannya ini disebut exception handling. Di-handle ya. Jadi handling penanganan eksepsi ya. Nah, exception handling sendiri di dalam Java sudah disiapkan ya oleh Java Virtual Machine ya untuk menangani terjadinya exception. Karena itu Java menyiapkan beberapa exception handling seperti ini ya, misalnya arithmetic exception ini untuk kesalahan pembagian misalnya dengan 0 atau aritmetik lainnya ya. Atau array index out of bound exception ini biasanya misalnya kalian punya array, kalian mengakses di luar indeks ya, di luar volume indeks dari maksimal yang dimiliki array itu. Misalnya array indeksnya 100, kalian ngakses indeks ke 105 misalnya ya. Lalu class not found exception. Nah, ini kadangkala nanti ya kalau udah berjalan juga bisa error. Misalnya library-nya tidak ditemukan sebetulnya, misalnya ya class not found itu. Ya, jadi ketika di-compile sih oke ya, ketika dijalankan misalnya library-nya nggak keambil ya. Lalu file not found exception ya, filenya nggak ada, ya nggak ditemukan pas mau dibuka. Input output exception. Nah, ini biasanya untuk masalah sama buka file, pengolahan data, membaca data ya dari file, ini input output exception. Interrupted exception. Ini kalau ada suatu interupsi tertentu yang ya mengkondisikan si aplikasi berhenti di tengah jalan. No such field exception, ya ini juga akses terhadap biasanya array atau list ya. No such method exception ini bermaksud manggil metode tertentu ya dari suatu kelas tidak ada, kok bisa sih gitu ya. Ya misalnya beda versi ya dari library yang lama dari library baru ya. Kita ngaksesnya ke library yang lama misalnya ya, kelasnya namanya sama. Yang lama belum diperbaharui, metode tertentu belum ada ya misalnya. Jadi no such method exception. Null pointer exception ya, kayak tadi misalnya objeknya nggak diinstansiasi. Number format exception ya, format nomornya salah. Runtime exception ini kesalahan tertentu ya, by system ya yang tidak didukung ya dikarenakan hal tertentu ya. Lalu string index out of bound exception ini sama ya, stringnya misalnya akses ke dalam stringnya melebihi besar atau volume dari string itu sendiri. Nah, jadi Java Virtual Machine juga sudah menyiapkan ya beberapa untuk penanganan exception. Ini bisa kalian gunakan nanti di coding kalian untuk antisipasi ya. Nanti juga ada yang dipaksa oleh sistemnya, kalian harus menggunakan ini ya.
Nah, lalu ini struktur exception handling. Ini kalian nanti pakai suatu struktur try, ya, try dan catch, ya. Try dicoba, ya, artinya coba eksekusi ini. Jika terjadi sesuatu error, catch ditangkap, ya. Nah, tapi harus ketangkep ini untuk exception tertentu, exception kelasnya apa nih, ya. Nanti ada variabel dari exception class ini. Jadi di antara try dan catch ini kode program yang akan diantisipasi, dieksekusi, ya. Nanti kalau error terjadi ditangkap, catch, ya, sesuai dengan jenis tadi, jenis exception-nya, ya. Ya, misalnya di antara yang banyak ini nih yang mana, ya. Kalian bisa gunakan. Nah, lalu kalau udah ketangkap penanganannya mau gimana nih kalau udah terjadi seperti itu? Mau dibiarkan saja atau mau ditangani dengan cara tertentu atau bagaimana? Terserah kalian sebagai programmer, ya. Oke, ini kita contoh, ya. Kita sekarang akan menggunakan ini nih, kita import, ya, dari Java lang array index out of bound exception. Kita praktekkan bagaimana ini terjadi, ya, exception array index out of bound exception. Kalian bikin kelas terserah, ya, untuk contoh. Kalau saya ini kelasnya di sini exception, baiknya sebetulnya jangan exception, ya, karena ini saya kurang bagus juga nih. Karena ada dari Java, ya, kelas standar namanya exception juga, jadi bentrok nanti, ya. Oke lah, terlanjur ini exception namanya, ya. Ada main kelasnya. Lalu saya bikin array dari integer, ya. Ini variabelnya numbers. Isinya 3 biji nih. Angka 3, 6, dan 9, ya. Ini. Oke. Kita coba. Ini ada try, ya. Ada try, ada catch, ya. Saya akan akses, ya, data dari si variabel numbers ini dengan mengakses indeksnya. Sistem out print line, nomor pada indeks ke-0 adalah, ya, lalu saya akses indeks ke-0. Ya, ini nanti pasti keluar yang 3 kan, nomor 3 kan yang 0, ya. Angka 3. Nah, lalu sistem out print line pada indeks 3. Nah, indeks 3 ini nggak ada karena ini kan cuma 3 bit. 3 dari 0, ya, mulainya indeksnya. 0, 1, 2. Jadi maksimal indeks kan 2 sebetulnya ini, ya. Karena mulainya dari 0 walaupun ini 3 biji, ya, isinya, tapi mulai dari 0 jadi indeks maksimalnya 2. Bukan 3. Tapi misal ini contoh programmer lupa malah 3 di sini. Nah, ini nanti akan terjadi error, ya. Kalau di-compile ini oke. Tapi ketika dijalankan error karena indeks 3 ini nggak ada. Ya, maka ini akan ditangkap di sini catch array index out of bound exception, lalu dia print stack trace. Nah, ini errornya di print, ya. Nah, ini kalau dijalankan kayak gini. Sempat jalan dulu nih, ada nih nomor pada indeks 0 adalah 3, bener kan? Jadi perintah yang system out print line yang pertama ini sempat dijalankan dulu nih, ya. Tapi ketika yang menjalankan yang kedua error, jadi tidak dijalankan, loncat ke sini ditangkap, ya. Nah, ini di print kayak gini, array index out of bound exception. Indeks 3 out of bounds, ya, for length 3, ya. Exception. Nah, ini bahkan ada barisnya dikasih tahu, ini terjadinya di baris 17. Jadi kayak gini, ya. Nah, ini bisa aja di sini kalian penanganannya apa, ya. Nggak harus selalu di print, ya. Terserah kalian mau ditanganinya seperti apa. Ini contoh bagaimana terjadi kesalahan, ya, dan dilempar index out of bound exception. Nah, jika di sini tidak terjadi kesalahan, misalnya ini bukan 3 tapi taruhlah 1 misalnya, ini kan nggak terjadi kesalahan, ya. Ini nggak akan masuk ke sini, nggak akan masuk ke catch ini, ke kurung catch ini lalu print ini, nggak akan, ya. Hanya langsung aja ini di print, selesai, nggak ada error apa-apa, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita contoh berikutnya, ya. Nah, jadi kita bisa antisipasi beberapa exception juga, nggak cuma satu, ya. Nah, ini lihat yang bawah dulu nih. Kita antisipasi 2 nih terjadi. Array index out of bound exception. Dan satu lagi catch-nya ada 2 nih. Lihat, catch-nya ada 2. Try-nya 1, ya. Try-nya 1, tapi catch-nya ada 2 nih. Yang satu array index out of bound exception, yang satu arithmetic exception. Kita antisipasi ada 2 kesalahan ini gitu loh, ya. Oke, yang pertama, sistem out print line nomor pada indeks 0 adalah ini 0.
Lalu sistem outnya ini 3-nya saya ganti ke 2 nih ya. Walaupun sini tetap 3 nih, maksudnya jadi 2 juga ya. Ini 2 jadi sah nih. Jadi ini nggak akan error nih. Ya, sampai sini. Jadi nggak akan error dan nggak akan ngelempar array index out of bounds nih, selamat sampai sini ya. Jadi benar. Nah, tapi saya akan sengaja buat kesalahan di sini ya. Integer x sama dengan 0, jumlah juga 0. Saya ini mau menjumlahkan angka yang ada di array ini. Kita jumlahkan 3 plus 6 plus 9 ya. Kayak dengan cara ini kan. For in i sama dengan 0. I lebih kecil dari numbers length ya, panjang. Diiterasi i plus plus ya. Ini dijumlahkan ya. Kan tadinya 0 tambah 3 tambah 6 tambah 9. Sampai sini oke nih ya. Nah, lalu saya mau pembagian nih ya. Membuat suatu integer hasil sama dengan jumlah dibagi X. Jadi jumlah penjumlahan hasil penjumlahan tadi dari angka-angka yang ada di array ini dibagi X. Nah, taruhlah saya lupa X-nya 0 ini kan. Nggak boleh kan dibagi sesuatu sama 0 ya. Nah, tapi karena lupa saya bikin di sini sistem out print line hasil berapa, ingin tahu hasilnya. Tapi nggak akan nyampe ke sini ya, karena pas di sini udah error akan exception ditangkapnya sama arithmetic exception ini. Ya. Nah, ini outputnya kayak gini nih. Jadi yang di atas ini masih oke nih. Nomor pada indeks 0 adalah 3, nomor pada indeks 3 adalah 9. Nah, ada exception ketika di print keluar yang merah ini. Javalang arithmetic exception ya. Pembagian by 0 ya. Nggak boleh. Oke. Di baris ke-25. Nah, ini jadi kalau ada exception kayak gini, kalian cari ya barisnya baris berapa, dicek ya. Kira-kira di mana itu terjadi kesalahannya. Nah, ini contoh bahwa kalian bisa menumpuk catch 2, 3, 4, 5 terserah ya. Tapi tentunya sesuai keperluan antisipasi. Kalau salahnya di mana, kalau salahnya di mana ya, seperti ini. Nah, nanti begini ya, sebelum saya lupa nih para pejuang sekalian. Kalau mau ditumpuk kayak gini boleh misalnya 2, 3 ya, berbagai macam kemungkinan. Ada cara sapu jagat ya. Jadi catch exception aja, si kelasnya itu exception namanya ya. Itu kelas exception itu induk dari semua exception ya. Induk dari superclass dari semua exception. Jadi pasti ketangkep sama dia ya. Tinggal nanti dicek aja get class, class name kan udah pernah ya, get class, class name ya. Jadi yang benerannya sebetulnya itu exception-nya apa ya. Bisa juga seperti itu. Oke, tadi kan exception ditangkap sama kalian lewat try and catch ya, try and catch. Nah, bisa juga ya kalian nanti lempar exception gak ditangkap tapi dilempar ke atas ke metode atasnya. Gimana maksudnya ya? Oke, ini kita bikin contoh ya. Nah, misalnya gini, ini kalian bikin kelas namanya throw exception ya, ada konstruktornya. Tapi yang penting ini ada metode namanya read file. Read file ya. Nah, kalian deklarasikan suatu variabel file dari kelas file ya, dari java.io input output .file ya. Ini untuk membuka file. Ya, misalnya filenya di C jago coding my file, misal gitu loh. Ya. Nah, lalu file ini akan dibaca isinya, teks ini. Nah, caranya gini. Tapi kalau untuk baca ya, ini harus ada try-nya. Ini harus akan dipaksa sama sistem. Kalau kalian nggak pakai try and catch, ini compilernya error karena ini wajib ya, kalian dipaksa ya. File reader nih ya, jadi ada kelas file reader ini untuk membaca file ya. Diinstansiasi ya, dan variabelnya dikasih. Jadi kalau kalian mau praktek membaca file kayak gini nih ya, dicobain aja ya. Tapi yang teks aja ya. File, lalu ada buffer file reader. Ini buffer ini artinya biar bisa dibaca baris per baris ya, nggak langsung satu file ya. Cuma filenya gede kan susah juga ya, baris per baris nih. Jadi instansiasikan dan ini argumennya si file reader di dalamnya ya. Kita persiapkan string lain di sini ya untuk membaca baris per baris. Jadi selama ya line sama dengan buffer reader read line-nya baca sebaris nih. Itu tidak nol itu berarti belum sampai akhir nih. Kalau ini 0 sama dengan 0, berarti udah sampai ujung isi file, udah selesai pembacaannya.
Selama tidak null berarti ada stringnya ya, ada isinya. Nah, kita print system out print line. Ini boleh kalian coba nih ya. Dengan teks beneran, jangan terlalu panjang ya. Teksnya biar nggak capek nungguin selesai ngebaca baris per baris ya. Nah, ini di print. Nah, untuk yang segini aja, itu diwajibkan oleh Java Virtual Machine ketika kita compile ini, kalian harus antisipasi dua macam exception, yaitu file not found exception dengan input-output exception. File not found exception ini untuk antisipasi yang ini nih, yang file reader. Jadi ketika kalian instansiasi file reader, ya, file, itu diantisipasi ada nggak filenya. Kalau nggak ada nih, ya karena ini udah ngebuka betul-betul ke hard disk nih, ya. Dengan instansiasi kayak gini, ini bener-bener ngebuka ke hard disk, udah nyari filenya. Kalau nggak ditemuin filenya kagak ada, ya, nah ini akan error dan akan melempar exception yang file not found exception, ditangkap di sini. Silakan kalian tangani di sini apa yang terjadi ya. Nah, lalu ketika yang buffered reader ya, yang buffered reader, ketika membaca ya, ketika read line ini, ketika membaca nih yang ini nih, itu juga diantisipasi input output exception di sini. Ya. Jadi kalau ada ketika ngebaca salah tertentu ya gitu ya, itu nanti akan ngelempar yang input output exception ini. Jadi dua nih ya. Ketika instansiasi file reader dan ketika read line ini. Itu exception-nya lain ya. Nah, ini seperti ini harus kalian lakukan. Kalau nggak pakai try and catch ini error aplikasinya, nggak bisa di-compile. Ini contoh penggunaan di main metode-nya kayak gini. Main method, kalian instansiasi throw exception yang kalian buat ya. Lalu tinggal panggil read file. Nah, nanti akan keluar nih file ini ya. Yang kalian tentukan di sini akan dibaca dan akan keluar baris per baris di print. Ya, seperti itu. Nah, bisa seperti ini cara penggunaannya. Ini artinya yang try dan catch ya. Exception-nya ditangkap di sini kalau ada exception. Oke? Nah, bisa juga tidak ditangkap. Caranya kayak gini. Ini versi kedua dari throw exception. Ya, versi kedua nih, throw exception. Ini lihat, tidak ada penangkapan pakai try and catch. Tapi kalau tidak pakai try and catch, kalian harus deklarasi di sini, lihat, read file, di sampingnya ada throws, lempar. Lempar exception-nya, file not found exception dan input output exception. Ya. Artinya, ini tidak ditangkap di sini, tapi kalau terjadi error di sini, ya misalnya filenya nggak ditemukan, ini akan dilempar oleh si method read file ini, exception-nya, dan harus ditangkap di tempat mana nanti method read file ini dipanggil. Harus di try and catch di sana. Nah, contohnya ini di main method kan tadi dipanggilnya read file ini ya kan, di main method nih. Kita instansiasi throw exception kan, lalu panggil read file. Nah, di sini jadinya wajib, kalau nggak bisa ini. Error kalau compile nih, dipaksa di sini harus ada try and catch. Karena di metode kita tadi file dia throws ini dua, ya dilempar nggak ditangkap di sini. Jadi ditangkapnya harus saat si read file ini dipanggil. Nah, try and catch kayak gini, sama metodenya dengan maksudnya fungsinya sama dengan yang ini ya. Hanya kalau ini lokal di sini di metode read filenya ditangkap. Kalau yang ini nggak ditangkap di read file tapi dilempar kembali ya. Nah, di main metodenya nih yang harus ditangkap wajib di sini. Oke? Jadi caranya begitu, ada dua kemungkinan, ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini cara lain nih. Ini kan bertumpuk nih, ada dua file not found exception catch dua kali ya. Nah, file not found exception ya, input output exception ini turunan dari exception kelas namanya ya. Nah, kalian bisa melakukannya dengan cara gini. Ininya sama ya, misalnya ini dilempar ya. Nah, di sini nggak dua nih. Nggak, kan tadi ada dua ya, file not found exception dengan input output exception. Ini ditangkap hanya dengan satu, yaitu exception, kelas exception. Ini bukan kelas exception yang kita bikin, bukan ya. Makanya tadi saya bilang di awal, aduh salah nih bikin kelas namanya exception. Karena di Java juga ada. Ini dari Java _lang_exception ya. Ini Java
java.length.exception ya di package-nya ya. Nah, ini bisa nangkap semua exception, berbagai macam exception bisa dia tangkap ya. Jadi ini sapu jagat nih untuk nangkap exception apapun dia bisa. Kalau kalian udah nangkap pakai ini, tapi kan kalian jadi nggak tahu persis sebenarnya exception-nya apa sih, gitu ya. Yang file not found, apa yang input output misalnya kalau di sini. Kan jadi nggak tahu ya, kalau di sini kan tahu. Kalau masuk ke sini berarti kalian yang file not found ya exception-nya. Kalau masuk ke sini berarti yang input output exception gitu kan. Nah, kalau masuk ke sini kalian nggak tahu yang mana, tapi bisa dicek nanti ya. Di sini misalnya dicek nama kelasnya di dalamnya ya. Jadi bisa X get class ya. Nanti si class name-nya, throwable-nya dicek ya. Coba aja X titik class titik get name ya. Boleh lah dicoba ya. Keluarnya apa exception-nya ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, itu tadi kita sudah menggunakan exception yang standar dari Java ya. Biasanya di package-nya java.lang ya. Nah, tapi sebetulnya kalian bisa mendefinisikan sendiri customize exception punya kalian biar kalian lebih spesifik. Kalau mau lebih spesifik loh ya. Kalau mau lebih spesifik kalian bisa membuat antisipasi ya. Misalnya aplikasi kalau udah gede tuh ya. Lalu bisa banyak beberapa kemungkinan exception terjadi yang dikarenakan kondisi-kondisi tertentu ya ketika saat menjalankan aplikasi. Waduh, kalau begini nanti gimana ya? Bisa error nih. Nah, kalian tangani dengan exception buatan sendiri bisa ya. Nah, ini contoh. Saya bikin di sini kelas namanya nama tidak ditemukan exception ya. Ini ngarang aja ya. Ini rencananya gini. Jadi nanti saya mau bikin daftar nama ya. Misalnya array atau list ya. Udah ada nama-nama tuh. Ini kan contohnya contoh simple aja ya, contoh naif ya, contoh dummy ya. Nah, nanti dari daftar nama yang ada kita cari nama orang ya di situ. Kalau tidak ditemukan nama di situ kita lempar exception ya. Nama exception-nya adalah nama tidak ditemukan exception. Nah, kalau kalian bikin exception sendiri harus turunan dari ini Java lang exception ya, nih Java lang exception. Oke? Ini. Nah, bikin konstruktornya ya, nama tidak ditemukan exception. Nah, kalau ini saya override ya di sini ya. Tidak harus juga, tapi ini biar enak nanti di printnya nanti keluar ini toString. Jadi toString ini kalau si Java si kelasnya ya, si Java kelasnya dimasukin ke yang sistem out print lain nanti keluarnya ini ya, secara defaultnya. Exception nama yang dicari tidak ditemukan. Oke? Ya. Artinya objek ini representasi stringnya ini ya, representasi stringnya toString. Exception .2 nama yang dicari tidak ditemukan. Oke. Nah, ini cuma gini aja ya. Jadi kalian sesuka kamu bisa bikin berbagai macam, kira-kira saya perlu exception namanya ini, spesifik ya, namanya ini, mau digunakan kalau terjadi ini. Saya mau bikin nama kelas exception ini. Kalau terjadi ini nanti digunakan. Ya. Nah, ini namanya nama tidak ditemukan. Ini contoh penggunaannya nih, ya. Misalnya saya bikin kelas namanya pencarian nama, ya. Di kelas pencarian nama ini, saya buat array dari string ya, daftar nama nih, ya. Ini udah saya tentukan nih nama-namanya Andri, Yeni, Nina, Asep, dan Agus. Ya, ini array dari string. Oke, sampai sini paham ya? Ini ada konstruktor, tidak terjadi apa-apa. Nah, lalu saya buat metode namanya cari nama. Ya. Nah, metode cari nama ini akan melempar nih, lihat throws ya. Throws nama tidak ditemukan. Exception. Kalau namanya dicari tidak sesuai dengan yang ada di sini ya, nggak ditemukan. Nah, gampangnya gini aja misalnya. For in i kita telusuri ya 0 sampai i lebih kecil dari panjang si daftar nama ya i++ kita iterasi. Dicek nih si cari nama ini kan dikasih variabel nih nama ya. Ada variabel nama nih argumen ya. Dicek ini. Kalau ditelusuri ada ya ditemukan di daftar nama ini equals ya nama, maka return i, di return indeksnya. Ya, di return index dari si nama ini. Ya. Ini makanya ini returnnya integer ya, return i. Nah,
Kalau ini tidak ditemukan kan berarti terus ya tidak pernah ditemukan kan berarti selesai sampai for ini dilalui habis sampai panjang length terakhir nih komponen terakhir nggak ditemukan berarti nggak pernah return kan di sini kan. Nah berarti keluar ke sini. Nah berarti nggak ditemukan. Ketika tidak ditemukan nggak ngasih indeks, nggak return tapi saya throw new ya instansiasikan nama tidak ditemukan exception. Lempar ini nih, ini nanti harus ditangkap nih. Ya. Jadi kalau metode ada throws di sini di atas pakai s throws-nya, ini wajib dipaksa sama compiler harus pakai try and catch di mana nanti si cari nama ini dipanggil. Ya. Kalau throw real di sininya nggak pakai s nih ya bedanya. Ya. Oke, nah ini contohnya di metode main kita pergunakan ya. Kita instansiasi tadi objeknya pencarian nama ya, pencarian variabelnya. New pencarian nama, oke? Nah, misal nih contoh saya nyari nama Nina. Nah, ini harus diantisipasi ini ada try ya and catch di sini ya. Nama tidak ditemukan exception nih di sini. Kalau ini kalian tidak pakai try and catch coba aja ya. Ini nanti si compilernya nggak mau ya. Karena dia tahu si kalau manggil cari nama itu throw exception tadi itu ya, throw exception nama tidak ditemukan ya. Jadi dipaksa harus ditangkap ya. Nina. Nah, kalau Nina ada ya, kita tahu ya. Sistem out print lain nama Nina ada pada indeks berapa ya, di sini indeksnya nih ya, yang dihasilkan sebagai returnnya ya. Nah, lalu ini saya akan cari nama Rudy. Saya tahu Rudy nggak ada nih, biar ada contoh ya. Ini exceptionnya keluar ya. Cari nama Rudy. Nah, Rudy dicari ini nanti ya. Nah, Rudy kan nggak ada tadi ya. Nah, jadi nggak akan nyampe ke sistem out ini. Indeks ini juga nggak terisi, keburu throw, ya, keburu throw dari nama tidak ditemukan exception ditangkap di sini. Sistem out print line x akan keluar yang kalau di x gini ya, di print line x objeknya gini ya, objek dari nama tidak ditemukan exception ini ya, itu yang toString tadi ya, teks di toString tadi. Ya, peringatkan lagi, nah ini yang toString ini ya akan keluar nih ya. Oke, maka di sini kalau dijalankan kayak gini, nama Nina ada pada indeks 2. Ah, ya kan, nama Nina ada kan ditemukan ya. Tapi pas nyari Rudy, karena nggak ada, keluar ini, exception. Nama yang tidak dicari tidak ditemukan. Cuma tulisannya tidak merah di sini. Kalau tadi kan di sini kan kalau ada exception nih, merah nih ya, kan ini dari sistem ya. Karena ini custom kita, punya kita ya, kita yang bikin ya, tidak merah ya. Hanya teksnya keluar ya, exception nama yang dicari tidak ditemukan. Ya, cuma tidak merah. Oke, begitu ya. Cara membuat custom exception sendiri ya, jika kalian memerlukan nanti, kalian udah kreatif ya, bikin aplikasi coba-coba ya. Jadi kira-kira misalnya, aduh, kalau di input ini sama pengguna gimana? Misalnya pengguna input tertentu sebetulnya nggak boleh dibatasi. Nah, pakai aja exception, tangkap di situ ya, kemungkinan dia input sesuatu yang salah ya. Nah, nanti di throw exception-nya. Bisa juga misalnya kalau pakai GUI, pakai G-option pen ya. Eksepsi terjadi misalnya, kenapa gitu. Ya, seperti itu. Oke, baik para pejuang coding sekalian ya. Itu tentang exception sudah saya terangkan ya, semoga ada gambaran ya. Jadi di contoh-contoh berikutnya kita belajar coding ya. Tidak aneh lagi kalau ada exception itu gunanya untuk apa sebetulnya selama ini. Maka ini kita dahulukan karena udah sering kita pakai exception ya di dalam contoh-contoh belajar kita coding tapi belum pernah diterangkan. Nah, sekarang tuntas ya udah diterangkan, semoga kalian paham dan kalian boleh bereksplorasi dengan masalah exception ini ya. Bisa coba-coba bikin program sendiri ya, yang sederhana menggunakan exception atau custom exception seperti tadi. Seperti biasa untuk source code contoh kode Java dapat di-download di http://jagocoding.web.id. Ajak teman-teman kalian, teman sekolah, teman kuliah untuk belajar Java programming di channel Jago Coding. Oke, semoga kalian selalu sejahtera, sehat selalu, tumbuh berkembang sehingga menjadi jagoan Java programming. Bye-bye.